Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan dan baru berbuka ya. Senang sekali kita bisa berjumpa malam hari ini di sini. Dan hari ini kita beruntung sekali kita akan mendengarkan juga testimoni dari seorang triatlet mom yang luar biasa, yaitu Kak Sonya. Nanti di akhir dari sharing saya pada malam hari ini ya. Oke, di sesi saya ini saya mau sharing kepada teman-teman mengenai satu produk yang luar biasa, yaitu eSpring. Ini mungkin untuk Anda sekedar tahu, supaya dapat produk knowledge, juga mungkin untuk teman-teman ya bisa memakai juga ya, dan bisa menjual ke banyak teman-teman. Karena ini sesuatu solusi yang sangat bagus buat kesehatan. Ya, sesuai dengan temanya, yaitu airmu sama dengan sehatmu. Nah, mungkin kita lihat dulu sebentar. Ya, tentang dehidrasi ya, bahwa kekurangan air minum itu punya dampak yang sangat tidak baik. Orang jadi sulit konsentrasi, jantung berdebar, bibir pecah-pecah, nggak ada tenaga, urinnya juga gelap, mata kering, mual, kulit kering, tekanan darah drop, pusing, lidah bengkak, dan banyak sekali. Itu hanya karena kekurangan air minum. Nah, jadi kita perlu mengembalikan cairan tubuh kita, karena penting ya, air yang cukup dalam tubuh kita seimbang ya, dalam tubuh kita ini membantu supaya fungsi metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Jadi kalau kita kekurangan air, berarti metabolisme kita juga akan terganggu otomatis. Nah, cara indikasinya adalah dengan melihat warna urin Anda. Waktu kita buang air kecil, kalau warnanya putih, ya itu sangat bagus. Tapi kalau sampai warnanya pekat, kuning, orange, dan seterusnya, itu berarti Anda kekurangan air minum, dan itu sangat tidak baik. Oke. Nah, mengapa kita perlu hidrasi, memastikan air cukup dalam tubuh kita? Karena badan kita adalah 70%-nya air. Ya, kita lihat ya, otak, darah, otot, tulang, itu persentase airnya sangat tinggi sekali. Dan banyak manfaatnya dengan kita memastikan air dalam tubuh itu cukup, yaitu menjaga temperatur tubuh, membantu proses pencernaan makanan, melancarkan pencernaan sebagai media transportasi, mengeluarkan racun, dan lain-lain. Nah, jadi ini sekedar introduction tentang air ini penting buat kesehatan kita, teman-teman sekalian. Oke? Nah, jadi sekarang kalau kita sudah mengerti, oke, berarti saya perlu minum air yang banyak. Bahkan dari upline saya yang luar biasa, Jim dan Nancy Donnan di Amerika, beliau pernah kasih pesan ya tentang hal ini. Kalau kita minum air di saat kita sudah haus, berarti kita kurang minum. Jadi kita mesti memastikan kita minum air sebagai satu habit, ya, bahkan sebelum kita haus. Nah, sekarang airnya seperti apa nih? Nah, kalau dengan hanya mengandalkan mata kita sendiri, kita nggak bisa melihat ada apa di dalam air tersebut. Apa logam-logamnya, mana yang baik, mana yang tidak, apa virus yang ada di situ, apa bakterinya. Waduh, kita nggak bisa lihat dengan mata seperti ini, yaitu perlu dengan mikroskop dan lain sebagainya. Jadi di dalam air ini kita lihat nih banyak macam-macamnya. Nah, di saat ini ada beberapa teknologi pengolahan air minum. Jadi saya langsung ke topik untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian supaya minimal Anda tahu ya. Nah, pertama ada teknologi penyaringan air yang disebut teknologi reverse osmosis. Jadi kalau kita lihat dari kiri ke kanan ya, kiri ini air yang masih belum diapa-apakan, masih banyak logam-logamnya, mineral, bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Nah, teknologi reverse osmosis ini dilakukan dan hasil airnya adalah air yang tidak ada mineral sama sekali. Jadi pure H2O, air murni. Jadi seperti air aki atau air infus, itu yang disebut reverse osmosis ya. Jadi udah nggak ada mineral sama sekali. Tapi bakteri, virus, kemungkinan besar masih tetap ada karena virus ini nggak bisa disaring, harus dibunuh, harus dimatikan dengan teknologi ultraviolet seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dari beberapa jurnal dari WHO dari tahun 2004, nah terus ada lagi yang tahun lebih terbaru ya 2017 kalau nggak salah. Nah,
di sini sudah dijelaskan berkali-kali oleh WHO bahwa ada resiko kesehatan kalau kita meminum air yang tidak ada mineralnya. Oke, lalu di sini dikatakan juga nih, air yang tidak ada mineralnya bisa create serious side effect, ya bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya, yang serius buat kesehatan kita. Nah, mungkin saya nggak akan jelaskan panjang lebar. Ini beberapa cirinya, beberapa karakteristik dari air reverse osmosis, yaitu air ini kurang mengatasi rasa haus pada waktu diminum. Jadi tubuh kita akan membaca ini sebagai rasa lapar. Jadi orang yang mengkonsumsi air RO, kecenderungannya selalu lapar. Nah, ini bisa nantinya kalau nggak terkontrol, takut jadi obesitas. Lalu air RO yang masuk ke dalam tubuh kita akan menyerap mineral-mineral yang ada di dalam tubuh kita nih, yang akan dibuang ke dalam urin. Jadi, dalam jangka panjang, air RO ini bisa menyebabkan tubuh kekurangan mineral. Ya, karena dia sifatnya radikal, sifatnya menarik mineral yang ada. Nah, jadi mineral dalam tubuh kita malah ditarik sama dia. Nah, air RO kalau dipakai buat memasak menyebabkan hilangnya mineral-mineral dalam makanan. Lalu air RO juga punya sifat agresif, mengikat logam-logam berat yang tergantung di panci. Waduh, serem banget ya. Lalu air RO tidak efektif mengatasi kontaminasi bakteri karena membran RO sering bocor, walaupun belum kadaluarsa. Ya, jadi saya nggak anti RO, saya juga belum pernah pakai RO, dan kalau saya coba Google mengenai reverse osmosis, banyak informasi yang kita bisa baca betapa berbahayanya kalau kita meminum air yang tidak ada mineral untuk jangka panjang. Tapi juga ada postingan betapa bagusnya air reverse osmosis. Jadi silakan buat teman-teman mempelajari sendiri. Saya hanya bisa memberikan fakta-fakta apa yang saya pelajari ya. Nah, beberapa marketing yang menjual alat-alat reverse osmosis suka menggunakan alat ini nih yang namanya electrolyzer. Jadi 2 buah katoda dicelupkan ke dalam gelas yang isinya air air RO, air e-spring, air Evian, air Aqua dan lain-lain. Lalu dia colok ke listrik, lalu air di dalam gelas akan ada reaksi, ya, terutama air e-spring yang ternyata juga sama nih dengan air Aqua, air Evian, Ades dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka adalah masuk dalam kelompok air mineral. Jadi ada reaksi yang terjadi, ya. Jadi ada penghantar listrik, yaitu si mineral-mineral ini yang membuat air menjadi bereaksi, berubah warna, jadi coklat, jadi hijau dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan air RO. Di air RO walaupun sudah dicolok ke listrik, itu tidak ada reaksi sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada penghantar listrik sama sekali, kan nggak ada mineralnya. Tapi seringkali diterjemahkan oleh marketing atau orang yang mempromosikan RO ini sebagai wah, lihat tuh air e-spring kotor sekali, air Evian, waduh bahaya nih, kotor, jorok. Nah, lebih bagus pakai air RO. Nah, itu adalah cara pemasaran yang tidak etis, cara pemasaran yang membuat masyarakat jadi salah paham. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita jadi lebih paham ya. Lalu ada alat yang namanya total dissolved solid. Nah, alat ini buat kita mengukur berapa sih jumlah zat padat terlarut di dalam air. Nah, nanti kita bisa lihat nih kalau airnya RO, di air tersebut TDS-nya pasti kecil sekali, malah yang bagus adalah 0. Jadi nggak ada zat padat terlarut. Tapi di air-air mineral, air e-spring, air Aqua, dan lain-lain itu pasti TDS-nya lebih tinggi karena mengandung mineral. Oke? Nah, kemudian ada lagi nih air alkali, teman-teman, yang sempat heboh beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang sudah cenderung jarang sekali terdengar. Nah, air alkali memproses air yang awal, yang belum diapa-apain, lalu air yang dihasilkan adalah air yang memiliki pH yang tinggi. Jadi air yang sifatnya basa. Nah, jadi buat teman-teman tahu, air basa ini virus bakterinya masih ada di situ, dan mineral-mineral atau logam yang berbahaya juga masih ada. Jadi teknologi air alkali ini hanya mengubah pH, ya, hanya menambah pH-nya menjadi lebih besar, dari asam menjadi dari normal menjadi sangat basa, seperti itu. Nah,
Dari pemerintah, dari kita bisa baca ini beberapa waktu yang lalu, ada merek tertentu, mereknya ya Anda tahu lah ya. Nah itu mempromosikan bagaimana air alkali ini begitu luar biasa, bisa menyembuhkan banyak berbagai macam penyakit, kanker, dan lain-lain. Nah, ada penjelasan bahwa saat air basa ini, air alkali, masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menjadi asam, karena akan ya masuk ke lambung kita kan ya. Jadi kata dokter nih, karena asam lambung, dia akan balik netral lagi. Dan dari BB POM, nah ini juga info yang menyesatkan dari produk ini, ya, karena terlalu over promosi dan belum ada uji klinis, tapi heboh banget. Nah, ini beberapa tahun yang lalu. Memang di masyarakat kita, air adalah selalu yang sering heboh dan sering gonta-ganti isunya. Nah, jadi ada penjelasan hoax, mesti hati-hati, ini tipu-tipu air alkali, dia menjual alat air, mesinnya aja terus berapa ya, sekitar 40 sampai 50 juta, tapi banyak orang yang beli karena isunya kesehatan, mencegah atau mengobati penyakit, padahal tidak seperti itu. Oke. Nah, jadi Menteri Kesehatan juga menjelaskan bahwa produk ini yang menghasilkan air alkali bukan untuk pengobatan, tidak sama sekali ya. Nah, Pak Hari Bagio pernah menjelaskan mengenai asam, netral, dan basa dari sebuah air ya. Jadi kalau asam itu dari 1 sampai 7, nih 7 netralnya. Kalau 7 ke 14 itu air bersifat basa. Nah, jadi di lambung kita itu asamnya sangat tinggi ya, 1,5 sampai 3,5. Makanya lambung kita ini punya fungsi yang luar biasa. Tuhan sudah ciptakan untuk bisa membunuh bakteri yang masuk ke dalam sistem pencernaan, virus, lalu memecah dan mencerna lemak, memecah dan mencerna protein. Jadi bayangkan kalau tidak ada cairan lambung ini, wah bahaya banget. Kita akan mudah sekali terkena berbagai macam penyakit karena nggak ada cairan lambung yang begitu asam yang bisa membunuh hal itu semua. Nah, jadi teman-teman, kalau kita selalu setiap hari bertahun-tahun minum air yang sifatnya basah, kita jadi seperti berusaha membuat fungsi lambung ini menjadi lebih berat. Kan dia netralnya, maksudnya normalnya dia asam, sangat asam, dan dia harus asam. Tapi kita terus masukkan air yang sifatnya basah, ya capek lah dia ya. Padahal fungsinya lambung ini dengan cairannya, dia harus asam untuk melindungi tubuh kita. Oke, saya langsung cepat aja. Nah, di sini juga ada beberapa teknologi yang lain seperti partikel karbon aktif, ceramic filter, hollow fiber filter. Jadi banyak sekali di pasaran yang kadang kalau kita nggak mengerti, itu kita mudah banget dengar ini, dengar itu. Jadi mana sih yang betul? Nah, mudah-mudahan dari sesi malam hari ini, walaupun nggak detail, ini hanya untuk gambaran saja buat teman-teman sekalian, Anda jadi paham ya bagaimana teknologi air yang ada di masyarakat. Nah, ini yang saya mau jelaskan yaitu mengenai teknologi eSpring, yaitu eSpring ini adalah penyaring karbon aktif padat dan teknologi desinfektan lampu UV. Jadi teknologi ini menyaring air yang normal, ya masih ada virus bakteri, masih ada logam mineral berbahaya, lalu masuk ke dalam eSpring dan hasil air yang dihasilkan adalah mineral water, air mineral. Jadi virus bakterinya sudah 99,99% mati dan 140 jenis bahan pencemar kontaminan juga akan sudah tersaring. Tapi mineral yang kita butuhkan itu tetap ada. Maka disebut ini kategori mineral water. Nah, kenapa eSpring ini luar biasa? Ya, kalau kita lihat ya, ada indikator yang canggih dari eSpring, lalu ada cartridge, nanti saya jelaskan juga setelah ini, ada carbon filter, dia juga punya hak paten, ada beberapa nih, saya nggak bacakan semua sekarang, terlalu lama, lalu ada juga sertifikasi dari NSF, ada 5 sertifikasi, ada lampu UV juga. Nah, jadi kalau satu persatu secara singkat, nah ini advanced carbon filter. Jadi karbon filter kita bisa menghilangkan 140 jenis kontaminan, termasuk timah dan merkuri. Pokoknya semua kontaminan sampai dengan ukuran 0,2 mikron.
Oke, tapi mineral yang kita butuhkan, kalsium, magnesium, potasium, itu masih lolos, ya, masih kita bisa dapatkan. Lalu carbon filter ini bisa menghilangkan rasa, bau, warna, kandungan klorin, dan dia punya umur 5.000 liter atau 1 tahun, mana yang lebih cepat, dan dia juga bisa mengisi gelas dalam hitungan detik. Ya, jadi kalau kami di rumah, kita mau minum, ya kita tinggal nunggu di depan keran, e-springnya on, kita tunggu beberapa detik terus kita minum. Oke. Dan karbon aktif ini sangat padat, dia luas bentangannya 446.000 meter persegi. Jadi berapa ratus lapangan sepak bola lah dibuat pekat menjadi sangat padat. Dan ini ukurannya 300 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Oke, nah ini carbon filter. Nah, kalau UV ini untuk membunuh virus dan bakteri. Nih, lihat ya, sampai 99,99% loh. Jadi, ini luar biasa sekali, makanya sangat dibutuhkan oleh banyak keluarga-keluarga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan kita juga punya teknologi yang canggih, ada e-couple wireless power, jadi kita nggak menggunakan kabel buat koneksi elektroniknya, jadi cenderung aman, jauh dari resiko kerusakan, makanya orang yang menggunakan e-spring itu bisa puluhan tahun nggak ada masalah apa-apa. Ini luar biasa, teman-teman. Terus ada smart chip, itu ini indikator canggih, jadi ada tampilan LED, kita bisa melihat umur cartridge-nya, kapan mesti ganti, kalau ada satu masalah, dia juga kasih indikasi, kita mesti bersihkan sensor misalnya, atau apapun juga. Jadi ini luar biasa. Dan ini sudah ada patennya, ini disebut cartridge, jadi dalam satu cartridge ini sudah ada karbon aktif padat, dan juga sudah ada lampu UV, dibungkus dalam satu pre-filter. Oke, nah ini desainnya luar biasa banget, dan pernah ada pengalaman, satu rumah yang terbakar, wah habis semuanya, banyak nggak tersisa, tapi ternyata unik nih teman-teman pengalamannya. Ada satu produk e-spring, memang kalau dari luar sudah babak belur ya, sudah hitam, plastiknya sudah yang meleot-meleot, tapi waktu dibuka dalamnya nggak ada rusak sama sekali. Modul elektroniknya juga masih bagus, lalu di dalamnya juga masih vakum. Jadi inilah kenapa e-spring memang bahan bakunya pun dari plastik yang nggak sembarangan, teman-teman. Oke, ini benar-benar makanya ini kelas internasional, dan nggak heran e-spring dijual di 100 negara. Kalau kita lihat di luaran ya yang murah-murah, waduh, kalau ada terjadi kebakaran, pasti dengan sekejap lenyap ya, dari panasnya aja pasti udah bereaksi. Karena plastiknya mungkin ya pasti beda lah dengan e-spring. Nah, ini e-spring facility di Eden, Michigan. Ini luar biasa, teman-teman. Dari sini produknya didistribusi ke 100 negara di mana MUI beroperasi. Jadi nggak main-main, ini benar-benar produk yang sangat berkualitas. Nah, kita juga punya sertifikasi, jadi yang mengatakan produk ini hebat dan luar biasa, bukan dari yang buat, itu bukan dari MUI, tapi dari pihak-pihak lain yang memberikan penghargaan. Pertama dari NSF, yaitu Badan Internasional yang memberikan sertifikasi untuk produk-produk yang bisa diterima oleh seluruh dunia. Lalu ada juga dari WKA, terus ada Frost and Sullivan. Ini udah berapa tahun terakhir e-spring kita mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Sudah belasan tahun terakhir, teman-teman. Oke, kita lanjut aja sekarang. Nah, NSF ini apa sih? Ini adalah badan independen yang berdiri sendiri. Dia memberikan sertifikasi buat semua produk yang siap didistribusi di seluruh dunia. Oke, jadi e-spring sudah memenuhi 5 bahkan sertifikasi dari NSF, yaitu nomor 42 tentang nilai estetika, tentang kemampuannya menghilangkan warna, bau, dan memperbaiki rasa, serta menghilangkan kandungan klorin. Yang nomor 53 tentang efek kontaminan, dia mampu menghilangkan kontaminan hingga 140 lebih jenis kontaminan berbahaya di dalam air. Jadi karbon filternya memang sudah terbukti dahsyat. Nah, yang nomor 55 ini tentang UV-nya, tentang performansi lampu UV yang mampu membunuh bakteri dan virus hingga 99,99%. Nah, dua yang terakhir ini nih, nomor 401 tentang kemampuan melenyapkan kontaminan berbahaya dari pestisida, insektisida, dan deterjen. Nomor P473 tentang kemampuan melenyapkan bahan kimia yang berasal dari industri pembuat kemasan makanan dan industri kimia lainnya. Sulit loh mendapat satu sertifikasi
Spring dapat 5 sampai saat ini. Jadi benar-benar pengakuan yang luar biasa. Nah, untuk sumber air, kita punya beberapa macam sumber air ya teman-teman. Ada air tanah, ada air pump yang sudah ditreatment awal, ada juga air yang sudah ditreatment dari satu perumahan seperti itu. Nah, khusus buat air tanah, ini nggak bisa langsung digunakan ke unit e-spring, perlu dites dulu di air tanah di rumah Anda, mengandung apa nih, apakah ada kapur, ada logam besinya atau apa. Jadi nanti akan dianjurkan memakai pre-filter dulu, baru masuk ke e-spring, supaya e-springnya nggak terlalu berat kerjanya. Nah, tapi kalau untuk air pump, air ledeng, atau air yang sudah di treatment awal, itu bisa langsung dengan e-spring ini. Nah, sekarang saya masuk ke beberapa isu yang ada di masyarakat. Banyak orang yang belum mengenal e-spring, jadi masih mengandalkan galon. Nah, kita sama-sama tahu ya, dulu saya juga sekian lama memakai galon, padahal di galon ini ada petunjuknya nih, harus disimpan di tempat yang bersih, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung dan benda-benda berbau tajam. Tapi kalau kita lihat yang terjadi di negara kita, ini galonan ratusan, ini di atas truk, kena terik matahari, dia kena hujan, lalu tempat simpannya karena ya mungkin nggak semua orang punya ruko ukuran yang besar ya taruh di pinggir jalan, kena terik matahari lagi, sebelum diangkut masuk truk juga di tempat pengisiannya juga kena sinar matahari. Jadi mungkin awalnya waktu diisi di tempat penyaringan mungkin bagus, nggak masalah. Tapi prosesnya ini untuk sampai akhirnya di rumah kita itu yang jadi masalah gitu ya. Lalu ya kena hujan, teman-teman tahu, terus di toko disimpannya biasa bersebelahan dengan gas. Nah, kita tahu gas ini kan baunya tajam ya, pasti ada efek juga, bisa mempengaruhi air. Dan di toko-toko yang tak kena kencing kucing, tikus, aduh macam-macam lah gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini kita nggak tahu yang mondar-mandir, waduh dropletnya siapa ada di situ, kita jadi ngeri juga. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi bahkan di merek-merek yang terkenal itu seringkali, bukan hanya sekali dua kali ya, seringkali terkena masalah penipuan dari yang galon sampai yang botolan kecil. Ya siapa sih yang nggak tergiur ya, orang-orang yang melihat kesempatan, karena orang pasti beli, orang butuh kok minum air. Jadi botolnya, tutupnya dipalsuin, ininya itunya, jadi memberikan ada rasa was-was juga, apalagi di masa-masa sekarang. Nah, dengan e-spring ini akan menjadi sebuah solusi yang sangat baik buat kita semua yang mau hidup sehat, yang mengerti sehat itu adalah sebuah investasi jangka panjang. Dan e-spring ini sangat luar biasa. Ini bisa ditaruh di keran di dapur kita tanpa merubah instalasi sama sekali. Makanya banyak orang yang suka ya, misalnya gini, dia di Jakarta 6 bulan, lalu dia di Bandung 6 bulan, atau di villa di mana 6 bulan, dia tinggal bawa aja pindah e-springnya. Jadi ini portable juga, teman-teman. Dan di wastafel, bukan di dapur pun juga bisa dipasang tuh kalau kita lihat. Jadi benar-benar e-spring ini sangat nyaman, benar-benar solusi buat kita mendapatkan air mineral yang sehat, mineralnya, dan bebas virus, bebas bakteri. Dan bagi kita yang punya anak-anak kecil, ini adalah juga solusi yang terbaik buat kesehatan keluarga kita. Saya sudah menggunakan e-spring ini, dulu masih yang e-spring model pertama, sekarang udah model yang kedua, itu dari sejak anak pertama kami lahir, udah 20 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi kita merasakan e-spring ini luar biasa, dan hebatnya unitnya itu nggak rusak. Ya, jadi saya pakai 2, yang baru di dapur bersih, yang e-spring model lama itu di dapur kotor. Jadi banyak orang yang mengatakan, waduh mahal ya. Kadang-kadang saya bingung ya. Kadang-kadang kita lebih mencari yang murah, tapi murah berapa lama dipakai rusak, ganti lagi merek lain. Terus rusak, ganti lagi merek lain. Kalau kita beli produk seperti e-spring ini bisa puluhan tahun gitu ya. Bahkan mungkin bisa diwariskan juga selama masih ada spare part-nya. Karena benar-benar yang dibuat ini nggak main-main. Benar-benar EME membuat produk yang sangat berkualitas, yang benar-benar bergaransi. Oke, jadi ini luar biasa. Nah, sekarang untuk penutup, saya akan bicarakan
untuk harga ya. Jadi teman-teman juga mungkin ingin tahu berapa sih investasi untuk memiliki e-spring luar biasa ini. Oh, mungkin sebelumnya satu hal lagi. Banyak orang mengatakan, emang perlu ya air mineral itu? Nah, pernah ada uji coba dengan tanaman bawang, ada air mineral dari e-spring, ada air mineral merek lain, ada juga air yang belum diolah ya, jadi masih banyak logam berbahaya, masih banyak virus, bakteri. Ada lagi air yang reverse osmosis. Dan saya nggak tahu ini berapa lama kemudian percobaan ini akhirnya terjadi seperti ini, teman-teman. Jadi air yang memiliki mineral yang baik itu bagus sekali untuk pertumbuhan, untuk kesehatan. Ini buat tanaman nih. Jadi buat kita sebagai manusia itu juga pasti terjadi, kan kita juga bertumbuh, kita ada penggantian sel, penggantian darah dan lain sebagainya, itu butuh air mineral yang juga berkualitas. Dan kita bisa lihat untuk tanaman bawang aja memang terlihat bedanya dibandingkan dengan air-air yang lain seperti itu. Nah, ini untuk harga ya. Kalau kita yang masih pakai air galon, saya nggak tahu nih, karena saya nggak pakai galon, mungkin sekarang 1 galon yang 19 liter ya 18.000 ya, mungkin ini masih slide yang lama. Harga e-spring itu 12 juta, itu terdiri dari cartridge-nya 1,7, jadi harga di luar cartridge 10,3 ya. Jadi kalau di total 12 juta untuk harga Anda yang sudah menjadi member di Bisnis MW. Nah, cartridge ini yang harga 1,7 juta ini umurnya adalah 5.000 liter air pemakaian atau 1 tahun. Mana yang lebih cepat? Mungkin ada orang-orang yang sebelum 1 tahun udah 5.000 ya, mungkin setengah tahun atau 8 bulan itu juga harus diganti. Nah, kalau kita lihat untuk harga air per liternya, kalau 18.000 per galon dibagi 19 liter, berarti harga air per galon itu Rp947 per liternya. Anggaplah hampir Rp1.000 ya. Nah, dengan e-spring, harga cartridge 1,7 untuk 5.000 liter air. Jadi ini murah banget, harga air per liternya Rp343 per liter. Jadi menghemat sepertiganya. Itu kalau kita mau lihat dari liter to liter ya. Nah, kalau kita lihat sekarang investasi per tahun nih, kalau kita menggunakan galon, anggap aja di rumah Anda 1 hari memakai 1 galon, jadi selama 1 tahun berapa biaya yang dikeluarkan ya? 360 galon selama 1 tahun dikalikan 18.000, 6,480. Ini uang yang Anda keluarkan setahun. Tapi memang nggak terasa ya. Awal 18.000, tapi kalau di total, wah lumayan banget nih. Tapi kalau kita menggunakan e-spring, untuk sama ya, untuk yang nilainya 360 galon, jadi itu kalau dikalikan liter, itu 6.480 liter. Nah, 1 cartridge kita itu bisa untuk 5.000 liter. Per 5.000, 1,7. Nah, ini karena di atas 5.000, yaitu 6.480 liter, jadi biaya kita setahun 2,2 juta. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, ini sudah menghemat sepertiganya juga. Jadi mau lihat yang liter to liter, atau mau lihat galon dengan e-spring untuk biaya setahun, memang kita menghemat sepertiganya kurang lebih. Nah, jadi penghematannya 4,2 juta per tahun, setiap bulan kita menghemat 354.000. Nah, tapi di luar tentang isu penghematan, kita bisa buat beli yang lain. Yang penting sih teman-teman adalah isu kesehatannya ya, yaitu dengan air e-spring ini kesehatan kita jauh lebih baik karena kita pemakai, kita bisa mengontrol, kita bisa menjaga unit e-spring kita seperti itu. Beda kalau kita hanya ngandelin galon, kita nggak tahu di pabriknya seperti apa. Oke. Nah, saat ini lagi ada promosi lagi, yaitu cicilan 0% selama 12 bulan untuk 4 macam kartu kredit, di mana EMU sudah bekerja sama nih dengan BCA, Citibank, CIMB Niaga, dan BNI. Jadi 1 bulan ya kita mengeluarkan Rp1 juta untuk nyicil unit ini. Ya 1 juta itu ya kurang lebih 50 galon ya. Tapi
kita bisa mendapatkan air yang segar, sehat, higienis, bebas kontaminasi, bebas resiko back pain, karena saya melihat beberapa teman saya yang masih muda aja nih, gara-gara sering ngangkat galon sebesar yang 19 liter, ada masalah tulang belakang lah, ada lagi orang tuanya yang kepleset jadinya jadi masalah, aduh, jadi repot banget kalau melihat efek lainnya. Jadi ini nggak pakai repot, nggak ada kedekan air habis, dan nggak irit-irit air minum. Kadang orang yang pakai galon, masalahnya gini, dia sikat gigi aja, jadi nggak pakai air yang air galon ya, dia pakai air keran. Padahal bahaya loh teman-teman, kalau kita sikat gigi pakai air yang belum diproses. Karena kalau kondisi tubuh Anda lagi drop, Anda nggak fit, Anda sikat gigi pakai air mentah, air dari keran, dan kalau di air itu ada virus, wah, itu jadi masalah yang nggak main-main ya. Karena ada teman saya dulu, kenalan saya, ada masalah di otak gara-gara virus yang masuk dari gigi yang berlobang. Dan dia lagi nggak fit, dan dia kebiasaan sikat gigi dengan air mentah, seperti itu. Oke, jadi e-spring ini adalah sebuah solusi buat kesehatan kita jangka panjang. Jadi ini sangat bagus buat Anda pikirkan, untuk Anda pakai di rumah, buat kesehatan keluarga. Bahkan kita juga bisa share ke banyak orang mengenai hebatnya produk e-spring ini. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sekarang kita akan mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Kak Sonya. Beliau ini juga sudah merasakan betapa dampak dari air mineral yang berkualitas untuk beliau ya, karena beliau juga seorang olahragawan, orang yang super sibuk, pebisnis juga. Beliau juga seorang ibu rumah tangga. Jadi ayo kita dengarkan sharing dari Kak Sonya. Silakan, Kak Sonya. Wow, thank you banget sharingnya Kak Jeffrey, keren. Dan benar-benar jelas ya, detail banget Kak Jeffrey, aku aja belajar banyak. Ngomong-ngomong tentang air e-spring ini Kak Jeffrey, memang saya benar-benar juga beruntung ya ada e-spring, karena saya sebagai full time mom dan juga sebagai yang peduli sama kesehatan keluarga gitu. E-spring sudah dipakai sama anak saya sejak bayi gitu, dan setiap cuci buah, cuci sayur, terus juga sikat gigi bahkan itu pakai e-spring. Dan kami sekeluarga itu minumnya banyak banget, jadi kemana-mana memang selalu bawa air spesial, yaitu air e-spring ini. Saya ini kemana-mana bawa botol ini, Kak Jeffrey. Sampai ada yang negor kan, biasanya kalau lagi dinner itu botolnya nggak boleh dibawa ya, terus saya selalu bilang ini air spesial saya gitu, ini air kesehatan saya, ini air mineral saya, sampai nggak berani gitu. Memang bener ya, saya nggak berani jamin kalau saya minum air di restoran itu airnya bukan mineral gitu. Nah, itu karena saya peduli dengan keluarga saya, jadi saya benar-benar minum, saya peduli dengan kesehatan ya, namanya air sehat. Nah, air sehat itu kategorinya ya air yang bermineral. Apalagi saya yang suka olahraga, Kak Jeffrey, gitu. Kak Jeffrey juga suka olahraga kan? Ya, Kak suka, Kak Jeffrey. Sonya, suka. Ya, saya pikir kita saut-sautan aja ya. Jadi, iya Kak Jeffrey, jadi kan aku karena suka olahraga, aku butuh air sehat. Nah, air sehat itu kadang-kadang salah kaprah kan, kalau udah olahraga, udah keringetan, sweaty gitu ya, tapi yang ada pokoknya aku cari yang seger, yang memang dirasa enak di mulut gitu. Nah, ujung-ujungnya mereka carinya malah air yang manis gitu, cuman buat seger-seger lidah, padahal air yang sehat itu ya air mineral teman-teman gitu. Nah, kenapa saya butuh air mineral ya? Karena saya olahraga ya. Saya butuh mineralnya gitu, butuh kandungan mineral baiknya seperti kalsium, magnesium, ada kandungan zinc dan lain sebagainya, semua kandungan mineral itu. Makanya saya kalau goes sampai 100 kilo gitu jarang gitu ngerasain kram. Karena mungkin selain ya air saya air e-spring juga gitu ya. Dan juga ini kalau boleh saya sharing share screen ya Kak Jeffrey. Boleh saya share screen? Silakan Kak Sonya, udah bisa kok. Nah, nih. Teman-teman bisa lihat nggak sih udahan? Kak Jeffrey udah lihat? Sudah Kak Sonya, bisa. Yes.
Nah, jadi ini nih yang agak-agak misleading juga nih, teman-teman. Kita kan sering karena haus, jadi ya udah yang penting airnya tuh segar, enak di mulut gitu. Padahal gulanya tinggi banget gitu. Yang ada bukannya kita malah membuat badan kita sehat ya dengan air sehat, tapi malah ini jadi menjadikan badan kita menumpuk gula yang sangat berlebihan gitu. Nah, sementara kalau menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kebutuhan atau kecukupan gula untuk orang dewasa satu harinya itu cuma 5 gram, cuma 50 gram, itu kira-kira kayak 5 sendok teh gula. Ini gue ngomongin gula sintetis juga ya teman-teman. Nah bayangin nih yang biasanya kita makan di restoran, kita minumnya itu, hati-hati teman-teman, jangan kebiasaan yang selalu manis-manis yang di botol itu, yang bentuknya teh. Nah itu gulanya tinggi banget gitu. Terus apalagi kalau teman-teman olahraga, saya setiap habis olahraga atau goes panjang yang dicari itu yang kaleng warna merah. Waduh itu ngeri banget. Terus juga banyak sport drinks ya, yang bentuknya ada tanduknya, itu juga tinggi banget gulanya. Nah, aku cuman mau sharing juga gitu, selain ada e-spring untuk apalagi sekarang di Bali ini sekarang lagi panas-panasnya ya Kak Jeffrey. Jadi kita butuh gitu memperhatikan dan berwaspada apa itu yang dinamakan dehidrasi. Waspadalah dengan dehidrasi. Jadi benar-benar fokus dengan hidrasi kita. Nah, kalau aku nih di bidon di sepeda aku selalu isinya itu air sama ini. Ada kalau misalnya lagi long ride ya, long ride saya itu kategorinya 100-an kilo lah, 3 jam ride tuh biasanya. Atau misalnya kalau di Bali ini kategori long ride saya itu ke Kintamani gitu, bolak-balik itu bisa 120 kilo. Nah, itu phytopowder itu saya butuh banget juga untuk kebutuhan hidrasi saya, apalagi kalau lagi olahraga. Boleh nih teman-teman minum ini. Memang rasanya manis, tapi manisnya itu bukan sintetis dan benar-benar sesuai dengan kecukupan, bahkan kurang dari kecukupan kita gitu. Dan ini bahannya juga dari stevia dan mengandung vitamin C, juga vitamin B kompleks. Luar biasa banget, jadi benar-benar bagus untuk recovery. Nah, ngomong-ngomong ya, sekarang ini pokoknya di Bali ini panas banget ya. Pokoknya ini, kalau bisa itu tadi sesuai Kak Jeffrey bilang gitu, kita sambil minum banyak dan perhatiin pipis deh gitu. Kenapa? Karena penting banget ya kan. Jangan sampai kita itu dehidrasi. Nah, ini satu lagi teman-teman saya mau sharing. Ini adalah pakai phytopowder itu ya, itu ada resep yang aku pernah sharing di IG live saya, yaitu gampang banget, cuman pakai 1 buah jeruk nipis dipotong-potong sabit, dan kemudian 7-8 lembar daun mint, dan dicampur 1 saset phytopowder drink yang lemon. Nah ini ya, yang lemon yang kuning, dan kemudian dikasih es batu plus. Nah ini tipsnya, kalau teman-teman atau anak-anak Anda nih teman-teman pengen banget yang lagi rasanya tuh seger, krenyes-krenyes gitu, yang kayak soda, mendingan kita beliin ini sparkling water. Nah, sparkling water itu dicampur sama ini, seger banget gitu. Mendingan itu daripada merek-merek yang kita beli di kulkasnya di market kan gitu. Dan langkahnya gampang banget, bisa dibaca di situ, bisa dilihat di Instagram saya di Instagram @sonja.agustina. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita itu di Indonesia itu termasuk nomor 7 penyakit diabetes di dunia sekarang sejak tahun 2020, dan statusnya sudah waspada. Jangan sampai gitu loh kita itu memberi anak-anak kita malah asupan gula yang berlebihan. Itu untuk minuman kita. Dan minuman air sehat itu air yang bermineral, bukan yang tanpa mineral. Kenapa? Karena kita masih butuh air mineral yang baik, air mineral dari air. Dan kemudian untuk cara melihat rumus kebutuhan air itu per kilogram berat badan dikali 30 mili. Nah, hasilnya itu jumlah cc air yang dibutuhkan teman-teman. Itu aja sharing dari saya, Kak Jeffrey.
Wow, thank you Kak Sonya, luar biasa ya. Kak Sonya, yang panas bukan hanya di Bali, di Jakarta juga panas banget. Jadi Panas ya. memang Ya udah, di waspada ya dehidrasi. Yuk ya, rajin-rajin minum hidrasi dan bawa botol air. Sebenarnya enak sih patokan kayak begini, Kak Jeffrey. Kalau misalnya 2 botol ini sehari belum habis, berarti kita belum cukup air nih seharian. Gitu. ya, betul betul Kak Sonya. Jadi kebayang ya buat temen, buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang berpuasa di udara yang begini panas, wah mereka ya makin besar lah pahalanya, luar biasa banget, nggak Apalagi gampang. yang lagi berpuasa ya, Iya ya Pak betul Jeffrey. betul. Kalau bisa dibukanya mungkin dengan ini, dengan phyto powder gitu. Karena phyto powder mengandung B kompleks, jadi benar-benar untuk kebutuhan mereplenish kebutuhan nutrisi di tubuh teman-teman juga, dan juga mineralnya mengandung magnesium, ya kan, mineral itu meredakan asam lambung juga, plus pakai protein dan Nutrilite. Iya. Seru Betul, kita. betul. Saya tertarik melihat botol kecilnya Kak Sonya tadi, karena kami di rumah juga punya banyak sekali botol-botol kecil ya. Ada pernah Ya. teman nanya ke saya, kenapa kamu nggak masukkan air e-spring ke dalam galon aja, kan lebih praktis, simpan air, nyaman. Nah, satu hal yang saya belajar ya teman-teman, bahwa dengan adanya e-spring ini, kita dianjurkan sekali untuk tidak menyimpan air. Nyimpan uang boleh, tabungan boleh, tapi nyimpan air buat apa? Nah, jadi maksudnya gini, kita punya botol kecil supaya airnya habis dan kita isi lagi. Karena dari dunia kesehatan mengatakan air itu paling lama disimpan 3 hari saja. Jadi jangan terlalu lama disimpan kayak deposito, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi 3 hari habis, isi lagi. Jadi kalau Anda melihat ada satu botol yang sudah terisi lama, waduh, ini sudah seminggu nih, buang saja, siram saja ke tanaman. Nah, jadi kami di rumah punya banyak botol. Anda perlu lihat kalau saya lagi pergi camping sama anak-anak, di mobil kami itu mungkin ada kali belasan botol-botol kecil seperti itu ya. Habis botolnya simpen, habis simpen. Jadi kita juga mengurangi kalau bisa nggak beli air botolan di luar. Kalau sampai terpaksa ya udah kita apa boleh buat ya. Nah jadi termasuk di kulkas kami juga botol-botol kecil aja buat air dingin dan buat air panas, karena beberapa orang yang masih tetap mempertahankan galon karena dia mau air panasnya. Padahal itu pernah saya baca artikelnya Kak Sonya, itu jadi sarang penyakit juga karena orang jarang bersihin dispensernya, bahkan galonnya. Jadi kalau kami seperti anjuran Kak Sonya dulu ya, kami menggunakan kayak termos kecil. Jadi kita kalau mau buat teh atau mau buat kopi atau yang panas-panas ya di situ aja kita isi, kita nyalakan listriknya, air panas tuh kita langsung bikin. Jadi intinya airnya sering berganti, teman-teman. Jangan disimpan kelamaan. Apalagi ya Kak Jeffrey, kemarin itu minggu lalu saya juga ikut bersih-bersih pantai di Bali. Itu Oh, ternyata Kuta Beach itu pantai nomor 10 besar pantai terkotor, dan berapa ton ya, kalau nggak salah 30 ton atau berapa gitu, 70%-nya itu plastik, berapa ratus ton, 70%-nya plastik. Dan itu ngeri banget gitu, kalau iya sih, plastik, kebayang ada ya. popok gitu. Jadi yuk kita sama-sama pakai reusable bottle aja. Lumayan pakai ini, Betul. benar-benar kita bisa budget minuman kita teman-teman. Jadi tahu kalau misalnya 2 botol, minimal 2 botol belum habis, kurang banget minuman teman-teman. Beneran deh. Dan aku juga mau sharing satu nih teman-teman, buat yang maybe ya yang punya kafe kecil gitu, itu pakai e-spring itu worth it banget. Murah jatuhnya, ekonomis Kak Jeffrey, karena ada langganan kafe kami ya di Jakarta, dia tuh setiap hari pakai 2 galon. Wow. Jadi kira-kira itu sebulan itu 1,2 sampai 1,4 juta lah gitu ya buat beli galon aja. Nah, sementara cicilan kita itu tadi berapa, satu bulannya 1 juta ya? 1 juta per bulan. Berarti kan dia beli cicilan 12 bulan kan udah balik modal, dan malah lebih murah tadi seperti yang dihitung-hitungin sama Kak Jeffrey. Jadi juga
sebenarnya penggunaan e-spring itu worth it banget, bukan untuk rumah tangga, tapi ya untuk penggunaan di restoran gitu. Dan lucu lagi, kemarin di Bali saya berasosiasi dengan barista, Kak Jeffrey, barista yang famous di Bali, ya downline kami ya, itu salah satunya dia barista. Dia udah cobain segala macam kopi dengan segala macam air, dan dia bilang kopi jauh lebih enak kalau pakai Evian. Nah, saya tantang, cobain pakai e-spring kalau gitu. Nah, dia bilang, oke, kita cobain. Wow, dia bilang, wah, ini enak banget, the best. Jadi juga mau ngingetin juga gitu loh, kita minum air e-spring itu levelnya udah quality-nya kayak Evian gitu. Nah, botol Evian kita beli berapa, mahal banget kan? Itu benar-benar air, salah satu air yang memang bermineral gitu ya. Nah, jadi barista, mau ibu rumah tangga, mau olahragawati, olahragawan, kayaknya butuh deh namanya e-spring ini, especially air bermineral. Nggak mungkin lah ya kita tiap hari beli botolan atau galonan Evian, mahal banget. Mendingan kita langsung colok di sumber air kita di rumah sendiri, Kak Jeffrey. Benar. Ada pabrik air di Ya. rumah. Yes. Ini screen-nya bisa di off dulu, jadi biar. Oh iya, saya stop sharing semua. udah. Okay. Silakan. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya ya, ini kesempatan yang bagus nih, bisa belajar dari Kak Sonya juga, karena sangat penting nih air buat kebugaran kita ya, entah kita seorang atlet atau kita seorang profesional, ini sangat berpengaruh sekali. Sampai Kak Jeffrey, aku bacain ya pertanyaannya ya. Oh iya, silakan Kak Sonya. Oke, saya bacain ya pertanyaannya. Kalau mau beli e-spring tapi tidak punya kredit card untuk 0% bunga cicilannya, bagaimana? Adakah solusi untuk yang tidak punya kredit card dan terbatas uangnya? Dengar-dengar ada solusi pakai arisan e-spring. Bagaimana itu? Apakah itu juga merupakan solusinya? Mohon kabar ya. Dari Willy dan Paulina. Silakan Pak Jeffrey. Oke, jadi saat ini memang kerjasamanya untuk yang 0% masih dengan 4 bank penyedia kartu kredit ya, Pak Willy. Tentang arisan e-spring saya malah belum pernah dengar. Mungkin nggak tahu Bapak dengar dari mana. Tapi ada kabar baiknya nanti dari MW Indonesia akan ada solusi buat ada cicilan, tapi yang tidak untuk mereka yang tidak punya kartu kredit. Tapi saya nggak tahu berapa bunganya, berapa ini karena belum di launch ya. Tapi nantinya akan ada seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak ada kartu kredit juga bisa ikut program cicilan. Tapi saat ini yang ada dengan 4 bank penyedia kartu kredit itu. Ya, jadi buat teman-teman, kadang kita rasanya berat ya kalau kita belum mengerti. Aduh, nyicil bayar 1 juta sebulan, alamak gitu ya. Tapi ternyata orang-orang bisa tuh nyicil handphone sebulan bisa 1 juta, 1,5 juta. Bahkan ada teman saya bisa nyicil sepeda lipat yang merek-mereknya luar biasa. Sebulan dia bisa nyicil 2 juta, bahkan lebih. Tapi kalau nyicil e-spring rasanya berat banget. Akhirnya saya mulai tahu tuh teman-teman kenapa. Karena kalau kita nyicil handphone, kelihatan kan ya Kak Sonya ya, orang lihat, wow, handphone baru lagi nih, hari gini handphone baru. Atau dia pakai sepeda baru, orang langsung lihat, wow, sepeda baru nih. Kalau e-spring kan masa kita bawa-bawa keluar, jalan-jalan, lihat, kamu bawa apa itu? Kan nggak mungkin juga ya. Tapi sebenarnya ini malah yang lebih penting, teman-teman. Yang nggak kelihatan ini, tapi yang setiap hari kita butuhkan bersama keluarga, yaitu memastikan kita selalu terhidrasi ya, tercukupi kebutuhan air minumnya. Jadi jangan ragu-ragu, kayak tadi saya katakan ini investasi jangka panjang, kayak Kak Sonya melihat ini sebagai ya sesuatu yang sangat kita butuhkan ya. Ini kalau saya kerja ini gelasnya segini nih. Mana nih, kelihatan nggak? Ini gelas saya tadi baru isi, ini e-spring dan saya mau pastikan saya habis nih udah berapa gelas tadi hari ini. Seperti itu. Jadi penting teman-teman kalau Anda mau sehat, tampil awet muda, segar gitu ya. Seperti Kak Sonya, Anda perlu pastikan sering banget minum air, tapi air yang sehat dengan mineral yang baik. Oke, Kak,
Kak Iya, Jeffrey, Kak Sonia. sorry. Mau nanya dong, klorin itu, jadi kalau di e-spring klorin bisa kesaring kan ya? Bisa. Klorin bisa kesaring. Ya, Jadi mungkin yang itu. nggak Dan tahu klorin itu apa, ada yang japri saya. oh, kalau Anda ke kolam renang, itu banyak tuh klorin. Jadi kalau Iya, kita, ya silakan Kak Sonia. itu kan, ya itu kan Kak Jeffrey. Saya tuh ada demonya sebenarnya Kak Jeffrey. Jadi teman-teman ini himbauan aja ya, karena aku seorang ibu di rumah jadi peduli banget ya. Jangan kalau bisa jangan cuci beras, jangan cuci buah, sayur itu pakai air keran biasa. Hmm. Nah, kalau saya sama Robert di rumah udah kebiasaan selalu pakai air e-spring gitu kan. Nah, kalau yang belum punya e-spring nih, itu consider lah untuk investasi air e-spring gitu kan di rumah untuk memudahkan semua semua apa pekerjaan di rumah gitu ya. Dan kalau misalnya memang belum, kalau bisa jangan cuci buah dan cuci beras pakai air keran karena klorin itu Ya, diserap sama berasnya. Nah, betul. beras yang ya air klorinnya diserap kan di beras. Nah, berasnya kita masak. Jadi air beras yang kita masak itu mengandung klorin, nasi yang kita makan mengandung klorin. Ada demonya ketika diaduk sama beras ya, air klorin itu kan warnanya sebenarnya kuning, dia jadi bening. Nah, satu lagi juga apel ya Kak Jeffrey ya. Ya, Apel betul. diadukin ke air klorin, langsung diserap juga sama apelnya. Jadi benar-benar watch out banget deh. Saya juga sensitif sih sama gigi ya. Gigi aku juga nggak mau ngasih gigi klorin gitu. Gitu. Ya, Jadi ya. itu aja sih yang aku juga mau sharing sebagai mama. Ada pertanyaan lagi Kak Jeffrey. Aku bacain ya. Oh, ya. Silakan. Oke. Bagaimana cara mempromosikan kepada prospek untuk e-spring ini? Awalnya Brother JK, Brother Jeffrey Kusnadi, dan si Sonya. Mohon kabar dari Bro Willy dan Paulina. Ya, cara promosinya yang memang paling Ya, bagus silakan sih Kak Jeffrey. teman-teman. Anda pakai dulu ya. Anda pakai di rumah biar Anda merasakan dulu seberapa enaknya sih memakai e-spring ini selain dapat air berkualitas yang buat kesehatan. Ini saya kasih tahu ke teman-teman ya, beberapa orang sampai ekstrim menggunakan ini ya. Contohnya ada pejabat, memang bukan di grup saya sih, dia beli e-spring ini dia taruh di kamar mandi. Emang ada di yang di dapur ada, tapi dia juga punya satu taruh di kamar mandi. Waktu saya baca itu ada di Instagramnya beliau, saya baca ternyata orang ini sangat sensitif terhadap air. Jadi wajahnya, kulitnya, jadi dia mandi pakai air e-spring. Jadi ya itu sih emang udah kaya banget ya. Memang ini sebenarnya buat air minum gitu ya. Wow. Tapi buat beberapa orang yang memang sangat sensitif, terutama untuk wajah sensitif, ya memang kepikir sih, kan air ada logam ya, logam besi, logam mangan, dan lain-lain. Terus kalau di kena wajah pagi dan malam saat cuci wajah, ya buat beberapa orang yang sensitif ya bisa merusak wajah. Tapi kalau Anda ganti aja dengan air e-spring, khusus buat membersihkan wajah gitu ya, wah beda banget, beda sekali. Memang nggak main-main air bermineral yang bagus, seperti itu. Jadi buat Pak Willy, caranya gitu, pakai, kita rasakan betapa nyamannya, lalu kemana-mana seperti Kak Sonya tadi, bawa air minum. Jadi waktu kita naik sepeda, orang tanya, lu bawa air dari rumah? Iya. Lu pelit banget sih, kenapa nggak beli di Indomart aja? Gitu. Kita bisa jelasin, oh bro, ini beda. Ini air mineral yang begini, gini. Nah itu cara promosi. Jadi kemana saja, kapan saja, bawa botol kecil, apalagi botol yang ada tulisan e-spring-nya. Disitulah kesempatan kita untuk cerita, untuk share tentang betapa beruntungnya, betapa nyamannya kita menggunakan e-spring water treatment ya. Supaya kita nggak hitung-hitungan lagi sama air. Saya kebayang sih kalau kita punya galon, kita kan juga berusaha ngirit ya. Jadi kita pasti nggak mau tuh buat sikat gigi contohnya. Atau cuci buah. Ih sayang banget cuci buah pakai air mateng. Kalau ketahuan papa saya dulu waktu saya kecil, saya diomelin itu. Nggak boleh. Itu kan ada harganya. Tapi dengan air e-spring, enak. Kita jadi nggak bermasalah gitu ya. Oke, dari Ibu Sinta,
saya cuci-cuci yang berhubungan dengan yang dimakan semua dengan e-spring. Betul Bu, semua yang dimakan dengan e-spring aja. Itu bagus buat kesehatan. Nah, Yes. dari Ini ada lagi pertanyaan dari Dedi, adik Samarinda. ya, Bro JK, kalau sumber airnya air bor, kandungan besi tinggi, apakah aman buat e-spring? Apakah e-springnya cepat rusak? oke. Silakan. Oke, saya coba jawab ya, nanti Kak Sonya bisa lengkapin kalau ada yang kurang. Kebetulan kami di rumah kami ini, kita pakai air tanah, kita pindah sejak tahun 2012 akhir. Nah, karena pakai air tanah, kita cek dulu. Jadi di rumah ini air tanahnya seperti apa. Tapi di rumah sebelumnya, itu pakai air pump, air ledeng, nggak masalah. Kita langsung pakai e-spring, sekian lama gitu. Tahunan juga. Nah, jadi kami pakai pre-filter untuk menyaring dulu nih logam-logam besi, mangan. Setelah itu baru ke e-springnya. Jadi itu aja sih, Pak Ade. Kita perlu ekstra ada pengecekan air, ada penambahan alat, karena kalau nggak e-spring kita akan cepat sekali, mesti ganti ininya, cartridge-nya. Kan sayang juga ya. Oke, jadi e-spring nggak rusak, e-springnya nggak rusak, hanya cartridge-nya umurnya atau lifetime-nya jadi lebih pendek seperti itu. Nah, kemudian dari Ibu Yuli, saya Dari bacakan Yuli. ya buat Kak Sonya ya. Oh, malam Pak Jeff dan Ibu Sonya, ada rekamannya nggak acara malam ini? Karena banyak teman-teman yang tidak bisa dengar karena terawih. Oke, nanti ini ya ke Bu Yuli ya, saya jawab ke Bu Yuli ya. Dari Howard Medan, Pak Jeffrey, apakah pre-filter untuk air tanah ada dijual di MW? Dulunya ada Howard dijual di MW, tapi sekarang sudah tidak dijual lagi karena di luaran sana banyak perusahaan-perusahaan yang menjual pre-filter. Jadi MW mempercayakan itu ke pihak luar lah buat pre-filter. Banyak merek-merek yang kita bisa hubungi kok. Dan nanti dia akan cek ke rumah kita masalahnya apa. Kalau tadi Pak Ade kan contohnya air yang mengandung besi. Nah, ada tuh treatmentnya bagaimana. Tapi kalau air yang mengandung kapur, beda treatmentnya dengan yang besi dan mangan. Atau air yang basah, itu juga lain lagi treatmentnya. Gitu. Jadi lebih bagus kita treatment awal dulu, baru masuk ke e-spring buat mendapatkan air yang luar biasa. Oke, nah ini ada satu lagi. Pak, bagaimana jika air e-spring direbus kembali untuk buat minuman panas atau hangat? Nggak masalah sih, Pak Arief. Jadi e-spring ini kita bisa masak, ya kan kalau kita masak sayur atau apapun juga kan kita pakai air dari e-spring. Jadi memang bagus karena ini air mineral yang udah oke. Yang kita perlu hindari air yang nggak ada mineral tadi, karena kalau air yang nggak ada mineral, waktu kita buat memasak, dia akan menarik mineral dari makanan, bahkan mineral atau logam dari si alat masaknya. Jadi sangat-sangat nggak recommended sih. Jadi kita pastikan air yang bermineral, yang bagus. Gitu. Jadi nggak masalah. Oke, Yes. apakah ada lagi? Kita sudah 20.30, mungkin Kak Sonya mau Udah pas memberikan kesimpulan dan kata penutup. Udah Silakan. Pak Jeffrey, tadi kesimpulan saya cuman mau ngingetin teman-teman waspada ya sama dehidrasi dan juga air sehat gitu. Air sehat tadi udah disebut-sebut lagi, yaitu air bermineral, yang pastinya mineral baik ya, dan juga air yang tidak mengandung gula gitu. Itu aja Pak Jeffrey. Oke, ini ada satu lagi, Kak Sonya. Pak, dari Pak Arif Silakan. lagi. Pak, jika mau buka usaha air isi ulang e-spring, itu bagaimana caranya? Karena e-spring itu nggak bisa dinyalakan dalam waktu yang agak lama. Mungkin Kak Sonya mau bantu jawab tentang usaha isi air ulang, tapi pakai unit e-spring. Kayaknya ini deh, ada di Aceh yang menggunakan nih, sebenarnya saya juga nggak begitu ngerti detailnya, tapi sebenarnya bisa gitu. Sebenarnya bisa, kalau nggak salah mungkin bisa dibantu Robert.
Halo Robert, silakan Robert. Atau di sini ada Kakak Ulfa nggak ya? Sebentar ya, saya cari dulu. Kalau memang nggak bisa nanti, Saya nggak ada. bantu jawab dulu ya, Kak Sonia ya. Ya, silakan. Ya. Kalau air e-spring ini memang unit e-spring ini didesain bukan untuk berwirausaha, memang lebih ke arah untuk penggunaan di rumah tinggal. Memang desainnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat tampilannya nih, mana di sebelah saya, cakep banget ya. Jadi kalau buat teman-teman yang kalau malam sulit tidur, liatin e-spring unit ini aja, kayak indah banget, so beautiful gitu ya. Nanti bisa tertidur lama-lama, karena memang desain keren banget. Nah, kalau ini dibuat untuk usaha, ya bisa aja sih, terutama yang kalau untuk informal, ya misalnya ada adik, ada saudara, atau tetangga yang mau beli, ya udah kita hitung aja per liternya berapa. Kalau dia mau isi segalon, ya dikali aja. Tadi kan 350, ya kita kali 600 aja udah masih bagus, itu airnya luar biasa. Tapi kalau dari segi waktu, saya nggak tahu nih Pak Arief, apakah kategori pembangun bisnis jaringan di bisnis MW-nya, kalau misalnya iya, lebih bagus waktunya dibuat untuk itu daripada untuk ya isi air ulangnya ya, bukan karena lebih enak kita pakai unit ini, terus kita promosikan dan makin banyak orang yang membeli unit e-spring. Karena ini adalah produk jaringan. Sekali orang beli e-spring unit, dia akan terus, minimal setahun sekali, dia akan beli cartridge-nya. Makanya kita sebut e-spring ini adalah produk jaringan. Beda dengan panci. Kalau panci, MW juga pernah jual panci, kita beli panci satu set, kita nggak beli lagi, karena nggak rusak-rusak. Emang itu bisa dipakai lama sekali gitu ya, tapi beda dengan e-spring. Oke, mungkin nanti detailnya coba dicek sama mentornya Pak Arief sama Bu Darsia. Gimana? Mungkin jawaban saya mungkin nggak pas. Mungkin nanti dari upline mentor bisa lebih memberikan solusi yang terbaik kalau ingin membuka usaha isi ulang air minum dengan e-spring. Tapi yang saya bisa pastikan itu airnya top banget. Itu kita jual air Evian lah istilahnya ya, air kelas dunia. Oke, saya rasa itu aja. Ya. Terima kasih buat Kak Sonia yang sudah hadir dan sharing buat kita Jeffrey. semua, dan juga buat teman-teman yang sudah hadir sampai saat ini. Oke, selamat malam semuanya. Oh, saya ya sudah bisa nyalakan mic. Nanti kita ya, terima kasih Brother Jeffrey Kusnadi. Terima kasih Pak Jeffrey.